Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dean dari Pratiwi, NIM 190388201040, kelas L1. Di sini saya ingin menyelesaikan mata kuliah psikolinguistik, dan di video kali ini saya akan membahas terkait neurologi bahasa. Neurolinguistic programming merupakan sebuah model yang memprogram interaksi antara pikiran dan bahasa, sehingga dapat menghasilkan pikiran dan perilaku yang sesuai diharapkan. Saya di sini akan menjelaskan terkait teori dan metodologi landasan neurologi bahasa. Faktor yang juga penting dalam penguasaan bahasa yakni faktor neurologi. Adapun yang berkaitan dengan otak manusia dengan bahasa. Saya juga akan menjelaskan peran neurolinguistik dalam pengajaran bahasa dalam bidang pemerolehan bahasa, khususnya pada perkembangan anak, perkembangan bahasa anak, dan ragamnya. Perkembangan berbahasa merupakan salah satu pertumbuhan pada anak, dan perkembangan berbahasa sering menjadi tolak ukur tingkat intelijensi anak. Kemudian perkembangan bahasa ini meliputi fungsi reseptif, yaitu kemampuan anak untuk mengenal ataupun bereaksi terhadap seseorang yang ada di sekitarnya. Selain itu juga ada fungsi ekspresif yang lebih kompleks untuk mengingat. Adapun fungsi ekspresif dan reseptif terjadi pada bayi sampai dengan usia 4 tahun. Bayi pada umur 2 bulan sudah mulai mengenali lingkungan ataupun seseorang yang ada di sekitarnya. Selain mengenal, bayi yang berusia 2 bulan sudah melakukan respon terhadap lingkungan ataupun orang yang berada di sekitarnya. Semakin bertambahnya usia, semakin juga bertambahnya perkembangan pada anak. Tetapi dapat juga terjadi yang ada namanya suatu gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini disebabkan oleh suatu faktor, dan faktor tersebut ialah faktor medis dan faktor lingkungan. Adapun contoh dari suatu faktor medis ialah apabila anak tersebut telah terjadi kecelakaan, dan kecelakaan tersebut merusak kerusakan sistem saraf pada anak. Akibat dari peristiwa tersebut, anak akan mengalami suatu gangguan berbahasa, baik dalam cara dia berkomunikasi dan menanggapi lingkungan sekitar. Dan contoh dari faktor lingkungan ialah apabila lingkungan tersebut kurang memperhatikan dan kurang peduli terhadap anak. Jadi anak tersebut memiliki keterlambatan ataupun gangguan berbahasa karena kurangnya pelatihan ataupun kurangnya adanya komunikasi antara anak dan lingkungan. Gangguan berbahasa pada anak juga dapat terjadi semasa kandungan apabila ibu tidak menjaga suatu pola makan. Dan ada juga suatu kerusakan sistem saraf yang menyebabkan gangguan berbahasa pada anak disebabkan sejak lahir. Kesimpulannya ialah bahwasanya pertumbuhan berbahasa tidak seragam antara satu orang dengan satu orang lainnya. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait neurologi bahasa. Adapun kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.